Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi om dan tante semuanya. Salam Just People. Pagi hari ini habis sholat id ya, sama istri sama anak-anak tadi. Nah, nunggu sarapan ini dibuatin sama istri. Bagaimana pebisnis bisa sukses? Kalau kemudian pertanyaan ini kita jawab, banyak teori yang akan membahas ini di luar sana ya. Kalau kita cari di Google, banyak definisi, banyak pemahaman. Untuk memudahkan om dan tante menjalankan bisnis ya di Regar Sport ini, saya sendiri pun sejak tahun 2014 karena yakin bahwa bisnis ini harus diduplikasi, bukan hanya satu ya, tapi ribuan orang yang hari ini adalah om dan tante semuanya. Kata sukses dalam bisnis ya, ketika ditanya bisnis itu harus sukses itu caranya gimana nih? Nah, sama saja kemudian kalau pertanyaan itu saya jawab dengan bagaimana bisnis tidak gagal. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana seorang pebisnis bisa sukses, akan saya analogikan ya dengan hal yang mungkin lebih mudah diterima dalam benak kita, yaitu dengan cara bagaimana seorang pebisnis bisa menghindari kegagalan. Kemarin itu saya sudah sempat bahas tentang dua hal yang menyebabkan seorang pebisnis itu gagal. Yang pertama adalah personal fall, yang kedua adalah technical fall. Oke. 5 suku guru Regar Sport, ada 5 ya, ada yakin, ada mimpi, ada paham, inisiatif, strategi. Jadi kalau 5 hal ini kemudian saya jabarkan, yakin, mimpi, paham, itulah yang disebut personal fall. Oke. Do action dan strategi itulah technical fall. Oke. Jadi 5 suku guru ini sebenarnya merangkum atau memberikan pemahaman-pemahaman yang mudah untuk melihat tentang personal fall dan technical fall ini. Kalau nggak percaya gini, yakin itu apa sih? Yakin itu di hati. Yakin itu di hati. Nah, siapa orang yang bisa mengukur keyakinan ini? Apakah kita bisa mengukur keyakinan orang lain? Apakah om dan tante bisa mengukur keyakinan saya? Tidak bisa. Makanya ketika kita hanya yakin itu belum bisa membangun sebuah pola sukses, membangun sebuah kesuksesan, membangun prasyarat untuk sukses. Nah, untuk mengukur yakin ini harus kemudian di up yang namanya mimpi. Oke, jadi udah tahu ya tentang mimpi ini, kemarin udah sering juga saya bahas bagaimana mimpi harus berwujud, bagaimana mimpi kemudian diketahui jaraknya, bagaimana memperpendek jarak mimpi, bagaimana teknik mengeksekusi mimpi, dan kemudian bagaimana mimpi itu dikatakan benar dan salah satunya adalah diketawakan orang lain. Nah, ketika Anda membangun keyakinan dan diukur dari mimpi Anda, lalu mimpi Anda itu Anda nyatakan ke publik dan ternyata orang belum ketawa akan hal itu, maka keyakinan Anda itu masih dibilang kecil. Tapi ketika kemudian Anda memiliki mimpi yang kemudian Anda nyatakan ke publik dan Anda dibilang berkelakar, Anda dibilang melawak, mimpi di siang bolong dan lain sebagainya, banyak orang yang mencemooh Anda, banyak orang yang mengetahui Anda. Nah, keyakinan Anda terukur besar. Ketika yakin dan mimpi belum bisa menyatakan sebuah action,
usaha. Ini kan ranah doa ya, jadi ada doa, ada usaha. Nah, di ranah doa ini akan sangat penting kemudian bagi pikiran itu untuk menjabarkan apa sih yang sebenarnya kita inginkan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu ada di pikiran dan itu yang disebut pemahaman. Nah, ketika Anda sudah melewati fase pemahaman tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana kemudian saya bisa mencapai itu, ya, seperti di technical mimpi tadi, teknik eksekusi mimpi tadi, gitu. Maka part pertama tentang personal fall ini, gitu, itu akan mudah untuk kemudian itu dihindari. Nah, kalau kita bahas kemudian ini tentang do action dan strategi, maka kan saya juga pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya bisnis itu adalah actionnya, bukan cara berpikirnya. Ketika Anda sudah merasa bahwa ini nyambung antara keinginan saya dan jalan yang harus saya lakukan, maka berulang saja yang Anda harus lakukan, pengulangan saja yang harus Anda lakukan. Kalau ada kesalahan, baru munculkan strategi, karena strategi itu sama saja adalah evaluasi dari sebuah kesalahan atau penyempurnaan dari sebuah action yang mungkin ada part yang kurang di sini, dan lain sebagainya. Nah, tapi pagi hari ini Om dan Tante, saya ingin membahas di titik cara mengulangi, ya. Bagaimana kemudian pengulangan ini tidak hanya letaknya di actionnya, bukan technical manajemennya yang kemudian diulang-ulang dan disempurnakan secara strategi, enggak. Jadi personal fall pun gitu, itu juga perlu dilakukan pengulangan. Yakin itu bukan diciptakan, yakin itu dibangun. Mimpi itu tidak boleh hanya sekali. Karena kalau sudah sekali dia berhenti, maka mimpi juga harus membangun rute mimpi berikutnya. Pemahaman itu nggak bisa cuma paham di hari ini, karena bisnis kan berkembang nih. Maka pemahaman pun juga akan berkembang dan di situ butuh pengulangan. Oke, proses akan berulang. Oke, nah kalau terkait dengan pengulangan ini di personal fall, nanti akan Om dan Tante akan kenal sesuatu yang saya sampaikan dengan nama pola sukses atau mentalitas sukses yang disebut ikhlas, sabar, syukur. Kalau disebut pola berarti nanti itu berulang terus ya. Ikhlas, sabar, syukur, kembali ke ikhlas lagi, sabar, syukur, kembali ke ikhlas lagi, sabar, syukur, dan seterusnya. Kalau di technical fall, Anda kenal yang disebut manajemen data valid. Bagaimana selalu membangun manajemen, bagaimana menghasilkan sebuah data, dan selalu menjaga kevalitan. Sehingga bis dasar penyusun strategi, penyempurnaan strategi actionnya ini benar-benar bisa dijamin dari manajemen data valid. Do action yang membangun manajemen data valid yang mengantarkan ke strategi, gitu. Nah, pagi hari ini berkaitan dengan hari raya Lebaran, oke ya, Idul Kurban. Bagaimana kemudian kita mudah berbagi ya kepada banyak orang, mudah berbagi kepada sesama. Pengulangan ini dalam kata personal fall, saya tadi sebutkan dengan kata ikhlas, sabar, syukur. Nah, benarkah ketika kita mengulang ikhlas, sabar, syukur ini kita akan mencapai sebuah kesuksesan? Nah, itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Kita mulai dari kata ikhlas nih, sama seperti kita kata yakin ya. Adanya di hati, tidak bisa diukur. Yang tahu cuma kita sama yang di atas itu. Kalau kemudian ikhlas ini ternyata kondisi faktualnya seperti itu, lalu bagaimana sebenarnya menciptakan ikhlas ini atau menghasilkan sebuah
konsep ikhlas ini. Menurut saya sih teori mudahnya gini. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, akhirnya membutuhkan. Jadi kalau orang sudah melakukan sebuah rutinitas dan ternyata itu bukan sekedar dipaksa, tapi sudah berubah menjadi terpaksa, dari terpaksa mudah menjadi terbiasa, tak taunya setelah terbiasa menjadi membutuhkan. Kalau ini sampai tidak dijalankan satu part, ada yang terasa aneh, ada yang terasa itu kurang. Nah, itulah ketika kita mengatakan bahwa ketika kita sudah melakukan itu karena membutuhkan, ikhlas itu sebenarnya hadir dalam hati kita. Nah, ikhlas dalam part awal memulai putaran ikhlas, sabar, syukur ini akan dimulai dengan sesuatu yang bersifat ikhlas mengakui. Perhatikan ya Om dan Tante. Jadi cek dulu nih, Om dan Tante menjalankan bisnis ini sebenarnya masih ada masalah-masalah di hati Om dan Tante enggak? Apakah itu yang harus berhubungan dengan bisnis ini? Enggak. Bahkan itu hubungan Om dan Tante dengan sesama. Bisa dengan orang tua, bisa dengan teman, tetangga, anak, apapun bisa gitu di part ini. Ikhlas mengakui. Kalau Om dan Tante masih ada masalah segala macam, saran saya mulai dudukkan masalahnya. Ikhlas mengakui ini sebenarnya cirinya apa sih? Cirinya itu adalah pengakuan hak dan kewajiban. Di part ini sangat tidak relevan kalau kita itu masih mengatakan bahwa kita punya masalah terus masih mengatakan bahwa ini tuh seharusnya bukan saya, ini itu salahmu. Sebaiknya, seyogianya, misalkan, umpama, nah hal-hal seperti itu kalau masih melekat dalam hati, itu ciri nggak ikhlas. Ciri nggak ikhlas mengakui. Oke, ciri nggak ikhlas mengakui. Jadi kalau Anda ingin benar-benar bisnis yang Anda jalankan ini akan berjalan luar biasa, segerakan selesaikan part ini. Bukan harus diselesaikan masalah fisik. Misalkan ya, saya bermasalah dengan seseorang karena hutang piutang gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kewajiban saya gitu. Tapi masalah itu memastikan bahwa ada ketidakikhlasan di dalam hati kita. Maka saran saya, temui orangnya, dudukkan hak dan kewajibannya. Nah, kalau kemudian tidak tercapai permasalahan atau tidak tercapai titik temunya, maka lakukan penurunan hak Anda. Meskipun itu artinya akan mengakui hak Anda itu dikurangi. Anda harus ikhlas mengakui. Iya, kalau ikhlas itu sakit. Nggak ada ikhlas itu mudah. Ikhlas itu berat gitu. Tapi kemudian kalau Anda sudah part ini selesai, ikhlas mengakui ini selesai, Anda akan dipaksa melawan waktu, bertindak, bergerak. Nah, bisnis hadir karena di part ini, dan itulah sabar. Sebenarnya Anda menjalankan bisnis ini itu bisa karena banyak hal. Oke ya, banyak hal. Banyak di luar sana yang bilang bahwa orang sukses itu karena power of kepepet, ya. The power of kepepet. Nah, itu sebenarnya ikhlas mengakui. Ikhlas mengakui. Gitu ya. Jadi selesaikan part ikhlas mengakui, kemudian masukkan bisnis ini ke proses sabar Anda. Nah, sabar itu cirinya adalah bertindak melawan waktu. Oke. Bertindak melawan waktu. Kalau ada yang banyak mengatakan bahwa sabar itu batasnya adalah waktu, ya nanti kalau sudah
waktunya habis jadi tidak sabar. Nah, bukan itu. Jadi ternyata sabar ini batasnya bukan waktu, tapi sabar ini melawan waktu. Oke ya, mengisi waktu-waktu kita. Karena waktu kita itu kan sudah bergerak antara pikiran dan tindakan harus menyatu di waktu ya. Nah, sabar ini jangan diasumsikan punya batas atas waktunya, bukan. Tapi sabar ini melawan waktunya. Yang menjadi batas sabar itu bukan waktu. Nah, ini yang kemudian harus kita coba. Apakah ini benar? Batas sabar ternyata adalah syukur. Oke. Batas sabar itu syukur. Nah, syukur yang terbaik itu berbagi sedekah. Kita dapat rezeki, kemudian karena ini merasa bukan hak kita saja nih, kita berbagi nih. Nah, itulah yang terbaik dari kata syukur. Artinya, ketika kemudian Anda sudah bersabar, maka Anda itu sebenarnya bisa bersyukur lebih cepat untuk membatasi kata sabar ini. Biar sabar itu tidak berangsur-angsur lama. Kalau kemudian kita bersyukur, maka efeknya adalah dilipat gandakan rezekinya, dilipat gandakan nikmatnya. Nah, kalau part ini diputar, maka ikhlas, sabar, syukur kembali ke ikhlas. Ciri ikhlas kedua adalah ikhlas memberi jadinya. Ya, karena sudah melalui fase syukur tadi, sudah berbagi tadi. Oke, menjadi ikhlas memberi. Nanti sabar lagi, kemudian balik ke syukur. Oke, kemudian kita balikkan ikhlas memberi lagi. Nah, ikhlas pertama mengakui paling berat, tapi ikhlas kedua di pola yang kedua, putaran kedua, ini sudah tentang memberi. Putaran ketiga memberi lebih banyak. Putaran keempat memberi lebih banyak lagi. Putaran kelima memberi lebih banyak lagi. Nah, pola suksesnya kayak gitu. Nah, kalau kita terbiasa nih, yang disebut kemudian syukur kita itu ternyata kalau dari hari Jumat ke Jumat berikutnya nih, karena ada sholat Jumat kita bawa uang ke masjid nih, Rp1.000 gitu. Tapi ternyata kondisinya adalah setelah 1.000 ini masuk ke kota amal gitu, dan ternyata kita itu syukur lagi itu baru Jumat depan gitu, maka logikanya itu Anda di Jumat bersyukur, oke. Setelah itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai ke Jumat lagi Anda bersyukur. Berarti selama seminggu Anda harus bersabar nih. Gitu. Nah, jadi ini yang harus diputar, Om dan Tante. Jadi kalau kemudian kita bisa menyimpulkan, sukses itu adalah teknik memperpendek sabar melawan waktu. Jadi kalau setiap hari kemudian Anda bersyukur, entah hanya dengan Rp1.000 lah, Rp1.000 saja setiap hari, tapi niatnya untuk bersyukur nih. Nanti faktualnya adalah ketika kemudian Rp1.000 ini Anda merasa bahwa ikhlasnya dipaksa untuk Rp1.000 per hari, sabar Anda ini akan terbentuk dengan hal-hal yang jauh lebih mudah nih. Tahu-tahu kok open reseller jadi mudah ya, pelayanan user kok closingnya lebih cepat ya, apapun yang saya ngomongin kok ternyata hunting user juga lebih terarah. Situasi di luar apa yang kita bisa kendalikan ini semua jadi mudah di depan kita. Gitu. Jadi tidak dalam konteks bahwa ternyata personal fault itu hanya menghindari sesuatu yang salah di depan saja. Enggak, itu harus dijaga dengan proses pengulangan juga, Om dan Tante semuanya. Gitu. Jadi sekali lagi adalah sukses
itu sebenarnya kalau dirangkum menjadi satu dalam kata mentalitas itu adalah teknik memperpendek sabar melawan waktu. Karena batas sabar adalah syukur. Syukur kalau kemudian kita berbagi, maka walaupun Rp1.000 per hari itu karena harus dipaksa. Dan karena kemudian kita tulis di manajemen harian kita menjadi terpaksa. Oke, terus setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan menjadi terbiasa. Nah, kalau kemudian kita lupa sehari saja memberi Rp1.000, nanti kita ada yang merasa kurang nih. Nah, itulah kemudian konsep keikhlasan. Gitu. Oke, coba praktekkan saja Om dan Tante. Mulai dari Rp1.000 kalau Anda yang Muslim. Kemudian kalau kemudian Anda yang Nasrani, gunakan konsep perpuluhan, kolekte Anda gitu. Pastikan bahwa manajemen Anda itu menggunakan kata syukur dalam konteks per hari. Jangan per minggu, per bulan. Nanti sabarnya kelamaan gitu. Jadi part pertama dalam kata keberhasilan bersyukur ini ada di frekuensinya. Nah, yang kedua adalah pasti dengan nominalnya ya, karena nominal 1.000 kita hanya bisa 1 orang, tapi kalau 10.000 kan lebih banyak orang. Nah, artinya apa? Pada kata nominal ini Anda akan mengerti bahwa ketika Anda mulai menjaga frekuensi, ada kemudahan. Ketika kemudian ada kemudahan itu ternyata hasil sudah naik, nah Anda juga harus mengerti bahwa ketika hasil naik ya jangan 1.000 lagi. Naikkanlah jadi 2.000 per hari, 3.000 per hari, 4.000 per hari. Jadi seperti itu Om dan Tante. Jadi ketika kita sudah masuk nih memahami tadi, dari awal ada 5 soko guru, kemudian dituangkan dengan dalam sikap kita itu ada just people yang dijaga ketat nih, biar jangan sampai ini masuk ke personal fall. Lalu personal fall juga perlu dijaga dalam pengulangan-pengulangan ini. Ada ikhlas, sabar, syukur. Nah, part yang paling berbahaya dalam kata ikhlas, sabar, syukur ini adalah kembali lagi ketika Anda menghadapi sebuah nilai keikhlasan, Anda terbentur pada hak dan kewajiban dan Anda cenderung melanggar hak orang lain, maka putaran ikhlas, sabar, syukur Anda akan dimulai dari nol. Oke. Jadi seperti apa nih? Nah, saya perlu cerita nih Om dan Tante. Dulu waktu mendirikan Regar Sport ini, ya waktu itu dengan Abid Sport ya, manajer saya ya, Om Fuad ya, Om Adi Irawan tuh, kita sudah menata manajemen syukur kita di perusahaan waktu itu dengan nilai di 10.000 per hari ya, 10.000 per hari. Jadi 10.000 per hari itu ya kadang lupa, kadang ingat, kadang dirapel. Nah kemudian itu kita jaga nih, bagaimana setiap hari memang harus 10.000, entah dalam wujud memberikan ke orang tua, kemudian ada orang fakir, pas kemudian ternyata sampai sore saya lupa, terus akhirnya ya udah kita beli makanan untuk karyawan, apa intinya berbagilah intinya dulu. Bisnis kemudian merangkak naik nih, lalu saya mencoba kemudian menaikkan dari 10.000 menjadi 20.000, 30.000, kemudian 50.000. Naik lagi ke 100.000 per hari. Oke. Nah, ketika sudah naik ke 100.000 per hari ini, di tahun 2016 kalau nggak salah itu, bisnis itu mengalami growth yang luar biasa. 2015 mengalami growth. 200.000, coba 300 sampai akhirnya saya pernah sampai di titik 500.000 per hari. Nah, di part ini ya, dalam logika bekerja nih ya, yang namanya juga manusia nih. Aduh, 500.000 per hari dikali 25 hari, aduh 12,5 juta per bulan. Ini kalau buat beli logistik ini udah lumayan. Akhirnya apa? Karena pikirannya seperti itu, bener dipakai untuk beli logistik.
sedekah diturunkan ke 100.000 per hari. Yang terjadi apa? Saya ngerasa bisnis gak ada benernya, banyak terus masalahnya. Nanti boleh nih curhat sama Om Adi, itu nggak percaya, Habit Spot ya. Banyak masalah yang terjadi di putaran bisnis. Lah karena seperti itu akhirnya bukan karena saya pandai dan menghadapi masalah ini serba bisa, bukan. Kini saya juga harus nyerah bahwa jangan-jangan ini yang salah adalah konsep personal vault saya. Yang saya up kembali, udah pokoknya kembalikan dulu apa yang sudah pernah kita lakukan. 500.000 per hari lagi, dan alhamdulillah bisnis bergerak, berjalan. Akhirnya naik menjadi 1 juta per hari, 2 juta per hari, 3 juta per hari, dan ya alhamdulillah Om dan Tante, bisnis bisa terus naik. Nah itulah konsep ikhlas, sabar, syukur. Jadi semakin kemudian kita percaya bahwa syukur itu kita closing harian, frekuensinya ya, kemudian nominalnya kita naikkan berdasarkan apa yang memang sudah kita peroleh ya. Kalau di Islam kan nilainya 2,5% ya. Itu kemudian selalu di takaran itu kita pakai terus gitu. Insya Allah personal vault bisa benar-benar Anda hindari dalam menjalankan bisnis ini. Perhatikan saja ikhlas, sabar, syukur, ikhlas lagi, sabar, syukur, ikhlas lagi, sabar, syukur, diputar setiap hari, diputar terus setiap hari. Maka itulah yang akan membangun kesuksesan dari faktor menghindari personal vault. Oke, part ini silakan Om Tante kalau punya pengalaman pribadi, punya pengalaman mungkin hari ini merasa bisnisnya belum jalan karena apa, bener Pak, karena saya masih menyimpan masalah. Nggak apa-apa, nanti jujur aja. Mungkin bisa share dengan saya bagaimana kemudian itu harus dihadapi. Apakah boleh Pak, sebenarnya saya menjalankan bisnis ini karena terlibat hutang piutang? Jangan salah, saya pun kayak gitu juga dulu gitu ya. Hanya Anda Om dan Tante aja yang belum tahu bahwa saya tuh pernah bermasalah dengan hal-hal seperti itu. Oke, begitu ya. Yang penting jujur, original, semangat, sekali lagi pahami 5 tiang, yakin, mimpi, kemudian paham, do action, strategi. Ada technical vault dan personal vault yang atas 2 hal ini tadi. Hindari personal vault dengan pengulangan ikhlas, sabar, syukur. Technical vault dengan pengulangan manajemen data valid. Begitu ya Om dan Tante semuanya. Selamat pagi, salam Just People, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.